Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas psikologi trading. Ya, 7 nasihat untuk pemula. Jadi bukan bahas strategi ataupun metode, bukan trading, bukan pamer profit, pamer porto, bukan. Tapi di sini lebih kita ambil yang inti dari segala intinya trading. Psikologi. Ya, gimana? Banyak pemula gue lihat masih salah. Mungkin 90% trader di luar sana yang gue lihat masih salah. Makanya video ini penting sekali. Gue harap dengan nonton video ini harusnya kalian bisa menjadi trader yang profitnya jauh lebih konsisten dibanding sebelumnya. Ini adalah gabungan 7 nasihat terpenting dari 5 tahun gue berada di market. Ya, financial market, baik forex, kripto, saham, ataupun emas. 7 nasihat ini apa sih? Ya, 7 ini penting banget. Ya, dari 1 sampai 7 gue nggak bisa bilang mana lebih penting, mana enggak. Karena memang semuanya penting. Ya, dan yang paling terakhir justru paling penting. Dan by the way, gue ini bukan cuman teori. Ya, gue sendiri praktisi dan sudah profit miliaran rupiah kalau dirupiahin. Kalau didolarin ratusan ribu dolar. Ya, basically I know what I'm talking. Ya, mungkin kalau orang yang lebih hebat dari gue ya ada. Cuman ya gue bukan orang baru lah. Gitu, kalian perlu tahu. Oke, nasihat pertama, kita harus tahu kapan kita waktunya besarin risiko. Nah, ini harus tahu. Karena kita trading ya, kalau memang nasihat orang-orang kan bilang, resiko ini selalu dijaga sama ya. Resikonya apa sih dalam arti resiko tuh? Resiko tuh maksudnya lot size. Jadi gini cara ngitung resiko ini. Kalau kita stop loss-nya misalnya, kita misalnya 100 dolar nih ya. Kita 0,01. Kalau kita bilang 1% risiko, berarti kita stop loss-nya di minus 1 dolar. Kalau kita bilang 2% risiko, berarti kita stop loss-nya di minus 2 dolar. Ya, alias kalau 100 dolar, kita pakai 0,01 lot, yang paling kecil ya. Berarti berapa stop loss-nya? Kalau mau 1% risiko, berarti stop loss-nya di 100 poin. Kita ngomongin emas ya, XAUUSD. Langsung ya, gua ke HP kasih lihat. Harga emas kan ini tuh lihat. 2498, sekian. Ada 2 digit tuh di belakang. Ya, kita anggap 2500,00. Ya, buletin aja biar gampang. Nah, kalau 100 poin berarti dolar gerak dari 2500,00 ke 2100,00. Ataupun dari 2500 ke 2499,00. Itu disebut 100 poin. Nah, kalau kita risiko 1%, berarti kita pasang stop loss ketika minus 1 dolar. Nah, 1 dolar kan macam-macam tergantung lot size. Tapi umumnya ya ketika kita ngomong besarin risiko, berarti orang lot size-nya. Contoh, biar gampang gini, kita ngomongin XAUUSD ya yang paling populer emas. Biar gampang, 1 poin itu berapa dolar sih? Anggap gini, kalian ingetin aja. 1 poin sama dengan 1 dolar kalau 1 lot. Kalau 0,01 berarti berapa? 0,01 dolar dong. Kan 111. 1 poin, 1 dolar, 1 lot. Kalau 0,01 berarti 1 poinnya 0,01 juga. Paham nggak? Kalau nggak paham puter-puter aja ya. Nah, otomatis kan ke kita kalau gerak 100 poin misalnya ya buy. Minus 100 poin berarti kan kita minus 1 dolar 1%. Nah, kalau mau besarin resiko ya misalnya jadi pakai 0,02 lot. Nah, otomatis jadi resikonya 2%. Ataupun mau jauhin stop loss-nya. Itu juga sama, memperbesar resikonya namanya. Nah, trading ini memang kadang-kadang orang ada yang bilang, oh, resiko semua jangan diubah-ubah, sama terus, kayak robot. ya itu nggak salah sih. Kita kalau hilangin emosi kita dari trading, ya seharusnya kita bisa lebih konsisten profitnya. Mungkin kalau kalian pernah dengar, Warren Buffett pernah bilang, gua lupa ingat ya quotes-nya, tapi dia bilang 99% profit itu didapatkan hanya dalam 1% waktumu di market. Jadi market, misalnya kita dalam waktu 100 hari lah biar gampang, 100 hari. Nah, profit kita misalnya 100% dalam 100 hari itu ya. Misalnya ya ini besar dari risikonya. Tapi sebenarnya dari 100 hari itu, profit terbanyaknya gitu didapat 99% profit kita didapat hanya dalam 1 hari spesial tersebut. Nah, dalam hari spesial itu, kalau kita bisa mengidentifikasi, oh ini memang timing yang pas, timing yang bagus. Kalau kita double down, ya bukan all in juga berarti ya, bukan full margin. Kita double down, maksudnya kita perbesar risikonya, otomatis gain kita akan jauh lebih besar. Bayangin 99% profit kamu,
Misalnya ya, kita open posisi, kayak kita nggak usah ngomong open posisi lah ya, kita ngomong spot market 1:1. Berarti kan kita harus harganya naik baru untung. Keuntungan terbanyak itu dapat dari lonjakan satu hari. Misalnya harganya melesat dalam satu hari. Nah, itu kan kita ngomongin spot market ya dalam 100 hari. Ketika kita ngomongin derivative market, alias yang ada leverage ini juga, ini cara kerjanya kurang lebih sama. Cuman bedanya, resiko kita kan lebih tinggi aja. Karena ada namanya leverage itu. Ya buat yang nggak tahu leverage ya, pelajari, gue pernah bikin, sering lah bahas leverage. Ibaratnya daya ungkit, itu uang pinjaman yang kita pakai dari broker. Misalnya 1:100, 1:10. Ya, 10 kali, 100 kali lipat. Jadi kita bisa trading dengan membeli aset di pasar jauh lebih besar dibanding uang yang kita miliki. Nah, dengan kita mengetahui bahwa 99% profit itu biasanya didapatkan hanya dalam waktu 1%. Kalau kita bisa mengidentifikasi, kita double down, kita bisa mendapatkan profit lebih banyak. Tapi harus benar-benar paham. Kalau nggak paham, yang ada ya malah rungkat, ya malah MC, margin call. Jadi apa maksud dari nasihat ini? Maksudnya kita nggak harus selalu sama terus resikonya. Kadang-kadang ada saatnya kita berani ambil risiko, tapi harus tahu kapan waktunya. Oke, next, nasihat yang kedua. Semakin dikit kamu tahu, semakin baik kamu trading. Ya, nah ini bagus. Artinya apa? Kita ini kadang kalau terlalu banyak belajar ya, sebagai trader, orang yang di market, mau forex, mau kripto, apapun, ujungnya malah pusing. Nah, kalau pusing apa? Nggak bisa fokus. Kalau kita misalnya cuma tahu apalah metode, misalnya ataupun strateginya support and resistance. Ya udah, kita masuk ke market support and resistance, kita exit dari market. Maksudnya open posisi dengan support and resistance, kita close posisi juga dengan support and resistance. Jangan kita nyocok-nyocokin. Entry-nya ini udah di support, rebound harganya, buy. Tiba-tiba, kok berubah? Yaudah, gua mau exit berdasarkan double bottom. Ada pattern double bottom. Jadi nggak nyambung. Kenapa entry-nya pakai support resistance, exit dari marketnya pakai double bottom? Nah, itu kalau random. Kecuali kalau kalian memang udah pelajari, udah dites ya ke belakang, back test, korelasi antara dua strategi tersebut. Contoh, kalau dari strategi A bilang confirm, yes, strategi B bilang confirm, kita gabungin, jadi kita nunggu dua-duanya confirm. Tapi jangan sampai, kita entry pakai konfirmasi dari strategi A, exit konfirmasi dari strategi B, padahal strategi A-nya belum confirm. Itu kan nggak ada sambungannya. Itu jadi kita cuma ngada-ngada. Ya, kita memberikan justifikasi terhadap action kita, bukan analisa. Mungkin kalian pernah trading dengan cara, ini udah di support nih, rebound, buy. Ternyata, kok malah turun lagi ditembus. Tapi bukannya di cut loss, seharusnya udah cut loss kalian ya, stop loss kalau udah cut. Tapi malah geser lagi stop loss, geser. Mikir, ini udah double bottom nih, bakal naik. Atau enggak, pakai indikator lain, ini kata indikator RSI ini udah oversold, harganya udah kemurahan, oversold. Jadi justifikasi, kalau kalian ganti-ganti strategi, percayalah itu cuma justifikasi, sebenarnya bukan analisa. Cuman kalian mau membenarkan keserahan kalian atau ketakutan kalian. Nah itu sebenarnya pembenaran. Ya, oke. Next, nasihat yang ketiga, trading plan itu penting. Ya, trading plan. Apa sih sebenarnya trading plan? Mungkin orang banyak yang nggak paham. Trading plan itu rencana trading. Sebenarnya bentuknya ada macam-macam ya. Ada orang yang trading plan mikir, 1% per hari. Hari ini misalnya mikir lah 100 juta. Ya anggap 100 juta jadi 101. 101 jadi 102, sekian. 102 jadi 103. Itu trading plan bisa dibilang juga. Tapi yang lebih penting adalah aturan kita cut loss di berapa. Take profit di berapa, cut loss di berapa. Jadi trading plan itu banyak bentuknya. Tapi pada dasarnya itu kita rencana. Ya, kita punya rencana awalnya misalnya berapa persen nih resiko kita per trade. Contoh 2%. Berarti kalau udah minus dari $100, minus $2 gua cut loss. Apapun yang terjadi. Cut. Pasang stop loss 0,01 lot di 200 poin. Jangan sampai kalian ubah-ubah. Ini udah minus 200 poin nih. Ganti. Tambahin 400 poin. Tambahin 1000 poin. Alias 100 pip ya. Kalau di gold 100 pips. Jangan. Nah itu yang dibilang nggak ngikutin trading plan. Karena trading plan ini yang akan menjaga akun kalian dari namanya margin call. Biar nggak hancur lebur.
Jangan sampai kalian dikendalin sama emosi. Belajarlah selalu ikutin rencana awal. Nah, trading plan itu pertama misal resiko per trade-nya gimana, lot size-nya bagaimana, penting ini. Banyak orang, gedein lot. Misalnya, profit tadi. Aduh, andai aja lotnya 2 kali lipat. Misalnya pakai 0,01. Andai aja gue entry-nya 0,1. Sekarang profitnya udah 10 kali. Nah, ini berandai-andai inilah yang kadang jadi bahaya. Ya, atau geser-geser profit. Jadi kadang-kadang orang greedy aja ya, pengen, andai tadi tambah gede lotnya. Itu greedy. Ada lagi yang harusnya udah cut loss, stop loss, tapi mikir, enggak nih. Double bottom ini ya. Ini mantul nih. Tiba-tiba ganti lagi. Kata RSI, ini indikator RSI. Buat yang nggak tahu, indikator RSI itu ini. Ya, indikator nih, gua kasih lihat. RSI. Ya mungkin kalian tahu lah ya. Yang tahu ya bagus. Nah, ini. Kata RSI, ini udah. Nih, ini di bawah. Ya, ini. Sekarang kan lagi di tengah. Nah, RSI kan biasanya kalau di bawah 30, di bawah itu, artinya harganya udah kerendahan. Dia akan naik kan. Nah, orang kadang-kadang ganti-ganti tuh. Ini kata RSI udah di bawah, ternyata masih terjun lagi ke bawah. Tiba-tiba mikir lagi. Ini udah double bottom nih, udah huruf W ini. Bentar lagi rebound. Nah, jadi ganti-ganti strategi. Nah, itu sebenarnya bukan greedy, itu sebenarnya ketakutan. Ya, takut akan kehilangan uang. Tapi ketakutan itulah yang sebenarnya akan membuat kalian kehilangan uang lebih banyak lagi. Harus stick sama trading plan. Penting sekali. Very, very important. Oke? Next, nasihat keempat. Semua butuh proses. Ya, jadi take your time. Ya, nggak mungkin ada yang instan. Kayak dalam semalam, itu nggak mungkin. Ya, itu hanya di iklan. Ya, di faktanya nggak seperti itu di lapangannya. Semua ya butuh proses. Kalian pemula, maksudnya profit loss. Ya biasa. Jangan mikir kemarin loss nih, gua sekarang harus balikin. Nah, revenge trading namanya. Revenge greedy atau nggak? Ini uang 1 juta, bagaimana 1 juta ini bisa jadi 100 juta minggu depan? Ya nggak bisa lah. Ya, nggak ada seperti itu. Yang ada kalian dibantai oleh market. Ya, semua butuh proses. Nasihat nomor 5, strategi trading itu tidak terlalu penting. Nah, ini kebanyakan pemula mikir, strateginya apa, pakai support resistance, smart money concept, ICT lah, apalah money concept, nanti namanya mau dia namain smart money concept, namain aja stupid money concept ya, macam-macam. Akhirnya apa? Pada akhirnya bukan strategi yang menentukan. Tadi yang menentukan adalah trading plan, psikologi kalian. Nah, itu bukanlah strategi, karena pemula ini banyak salah tuh. Strategi A lebih bagus dibanding B. Kalau trader tuh yang bener tuh harus pakai C misalnya, atau pakai D. Nah, seperti itu. Ya, strategi terserah. Malah sebaiknya kalian bikin strategi kalian sendiri. Ya, itu yang terbaik. Karena tiap orang kan pasti beda-beda. Otomatis gini. Kalau kalian hanya menggunakan strategi orang lain, nanti kalian gampang terpengaruh waktu loss, terutama waktu loss ya. Kalau waktu profit, ini oke punya ini. Strategi ini mantap kali ya, mantap banget. Tapi waktu loss, waduh, kayaknya salah ini strategi. Cari-cari grup-grup lain. Cari-cari YouTube lain tuh video. Akhirnya kejebak banyak strategi. Kalau strategi itu buatan kalian sendiri, kalian udah tes, kalian udah yakin, kalian udah tahu, probabilitasnya ini 60%, ini 70%. Waktu loss sekalipun, loss beruntun, loss, kalian tahu, ini it's okay, it's part of the strategy. Ya, ini bagian dari strateginya. Udah. Walaupun ini akurasi 70%, kadang-kadang bisa aja loss beruntun, loss. Tiba-tiba nanti tapi udahnya ya, profit. Kita kan udah tahu persentasinya. Nah, dengan kalian menggunakan strategi buatan kalian sendiri, otomatis kalian conviction-nya lebih yakin. Kalian sendiri lebih pede, nggak akan mudah terpengaruh, ini pakai. Ya ada pusing. Nasihat nomor 6, ternyata ini yang terakhir ya, bukan 7. Tadi salah di awal. 6, nasihat ini penting banget, penting. Ya, nasihat ini, jadilah IB kalau sudah bisa trading. Jadi mungkin banyak orang yang skeptis ya sama IB ini. IB itu buat yang nggak tahu itu agennya broker forex. Itu tugasnya yang marketingin forex. Ya, semakin mereka bawa banyak klien ke broker, klien tersebut trade, mereka akan mendapatkan komisi dari lot kliennya. Ya, spread yang dibayar klien, sebagiannya biaya trading fee-nya misalnya 50%, 40% lah dikasih buat IB. IB ini banyak sekali yang skeptis, banyak sekali yang benci. Lu
bukan trader lah, lu IB, all apa dan lain-lain. Tapi gini, kalian harus sekarang mikir lebih besar ya, lebih luas. IB ini bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang jahat. Tidak. IB ini sebenarnya agen marketing. Ya, di semua industri ada. Industri otomotif, ada salesnya kan. Kalau kalian ke dealer, ke showroom. Di skincare, di online-online kan ada resellernya. Pabrik kan semua segala macam lah. Kalian lihat komputer, elektronik, HP. Itu kan ada pabrik, distributor, toko. Kuantitinya jadi distribusi. Nah, agen itu sebagai tenaga pemasaran, tenaga distribusi. Tanpa adanya IB, industri trading juga nggak akan berkembang. Akan stagnan di sana-sana aja. Karena apa? Kalian tahu sendiri, trading ini kan butuh likuiditas ya namanya. Jadi gini, kalau kalian membeli sebuah aset, ada yang buy pasti ada yang sell dong. Ada yang sell, ada yang buy dong. Kalau semuanya buy doang, nggak ada yang sell gimana? Nggak bisa kan? Kekurangan barang namanya. Semuanya sell doang, nggak ada yang buy gimana? Ya harga anjlok kan? Atau nggak, ada jualnya juga nggak bisa di harga bagus, pasti spreadnya besar. Ya selisih harga jual belinya, misalnya belinya tinggi, beli mobil nih, contoh. Kalian perhatiin deh, motor deh. Kalau motor yang laku, selisih harga jual belinya tipis kan. Nah itu spread disebutnya. Tapi kalau kalian beli motor yang nggak laku, selisih harga jualnya tinggi kan. Belinya tinggi, dijual lagi murah. Nah itu namanya spreadnya lebar. Kenapa spreadnya lebar? Karena kekurangan likuiditas. Ya, kalau likuiditas itu apa? Likuiditas adalah kemampuan market untuk menyerap order. Ya, antara order buy atau order sell. Kalau sedikit likuiditas alias sedikit pelaku pasar, otomatis kita mau buy, nggak ada yang jual. Kita mau sell, nggak ada yang mau beli. Yang ada apa? Jadi selisih harga, ada pun yang mau beli. Misalnya kita mau jual, ada pun yang mau beli. Mau belinya di harga murah. Akhirnya spreadnya jadi lebar. Nah ini, ya makanya IB ini sangat penting perannya, sangat krusial. Ya IB, broker. Jadi kalian jangan benci terhadap IB ini atau mentor-mentor online. Tanpa mereka, nanti pelaku di pasar itu jadi sedikit. Kalau pelaku di pasar sedikit, likuiditasnya jadi kecil. Kalau likuiditasnya kecil, kalian trading nggak akan senyaman sekarang. Gue pastikan itu. Ya gue di market, financial market, bukan hanya forex ya, di saham, di kripto. Udah ngelihat kok, banyak macam-macam. Kalau kekurangan liquidity tuh sulit, ya kalian mau trading tuh jadi susah. Masa kalian beli langsung jual lagi misalnya, selisihnya jauh banget, kan nggak enak buat trading. Mau apa yang ditradingin? Kalau nggak ada likuiditas, nggak ada trading, nggak ada namanya market. Itu, ya jadi peran IB ini sebenarnya penting, ya. Selain daripada dia menghasilkan komisi juga. Nah, memang IB ini kenapa menjadi kontroversi ya, polemik. Ada yang pro, ada yang kontra, karena IB ada yang tentu, ya namanya sebuah industri, namanya sebuah pekerjaan, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kalau yang buruk otomatis IB pengen mendapatkan komisi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya tanpa memikirkan kliennya. Kalau IB yang baik, dia mikirin berkepanjangan. Padahal ya, kalau dari pengalaman gua nih, gua udah kenal banyak sekali IB, bukan hanya kenal, melatih. Ya, melatih juga sampai jadi IB yang sukses, bisa ngasilin income di industri forex ini. Selain dari dia trading sendiri, tapi dia bisa menghasilkan income dari komisinya juga yang luar biasa, besar. Udah murid gua gitu udah melatih lah, ada beberapa murid. Gua melihat, padahal lebih menguntungkan sebenarnya ya, kalau kita ngelihat jangka panjang, jadi IB yang benar. Karena klien jadinya jangka panjang, berkepanjangan. Bayangin kalian masuk nih sama IB. Wah, trading barbar, sebentar hancur lebur akun kalian. Ya udah, tradingnya stop kan, komisi juga stop. Makanya kalau gue pribadi ya, gue bukan ngajarin trading doang. Gue sekarang ngajar IB juga ya. Satu-satunya mungkin di Indonesia sedikit sekali yang ngajar IB. Dan yang gue tahu ya, di Asia Tenggara aja masih sangat sedikit sekali. Gue ada kenal di Malaysia pun dia ngajarin IB, temen. Sangat sedikit lah. Gue bisa hitung jari yang ngajarin IB ini, ilmu yang luar biasa, apa ya, luar biasa mahal. Dari gue ngajar IB, yang gue perhatikan, kalau ngajarnya barbar, nggak bener IB-nya, jadi oknum lah ibaratnya. Klien juga cepet stop. Tapi kalau ngajarnya bener, klien manjang. Ya, gue juga selalu ngerekomendasi, kalau jadi IB yang bener lah. Ujung-ujungnya lebih untung. Bener, kalau kita hitung-hitungan, lebih untung jadi yang bener loh. Memang secara jangka pendek, 1 bulan, 2 bulan, belum kerasa hasilnya. Bahkan sampai 6 bulan bisa belum kerasa hasilnya.
Tapi kita harus mikirnya 5 tahun ke depan, bukan hanya 5 minggu ke depan, 5 hari ke depan. Apa itu? Jangan, kita mikirnya 5 tahun. Hasilnya lebih mantap. Terus IB-IB yang oknum-oknum tuh kadang ada yang pakai akun dummy lah ya. Jadi ya ini balik lagi, biasanya ngeluarin akun dummy juga broker oknum ya. Yang nggak mau berpikir jangka panjang. Akun dummy itu akun promo. Live tapi demo. Dulu very very popular di industri binary option. Tapi gua harap di forex jangan seperti itulah ya. Nggak bagus buat industrinya. Nah, terus juga yang oknum itu terlalu banyak bohong. Jadi biasa semuanya berlebihan lah. Ya, dia nunjukin profit banyak sekali padahal uangnya juga nggak ada segitu. Nah, tapi nggak usah gua sebutin lah ya. Nanti banyak yang sindir lagi. Intinya janganlah. Ya, kalau jadi IB, mendingan jadi IB yang benar. Lebih long lasting bisnis kalian. Kita kan mikir bisnis itu jangka panjang. Kalau kalian mikir jangka pendek, sekalian aja buka jadi bandar judi, buka kasino. Atau nggak kalau IB nih, nggak mau mikirnya nggak jangka panjang. Sekalian aja jalanin afiliasi binary option, afiliasi judi online slot. Nah, itu hasilnya gila. Jangka pendek memang. Jangka panjang ditangkap ya. Sekalian aja gitu kalau mau mikir jangka pendek. Ya, makanya kalau kita udah di forex, ini lebih baik untuk jangka panjang. Kalian juga yang nonton nih, jangan benci sama IB. Malah gua bilang harus jadi IB kalau udah paham. Karena menjadi IB ini ibaratnya kita menyebarkan ajaran. Namanya menyebarkan ajaran, menyebarkan ilmu, itu berkah yang sangat luar biasa. Membantu orang lain. Ya, klien kalian nanti bisa profit, kalian juga profit dari komisi, win-win. Everybody win. Itulah. Ya, ada 6 nasihat aja ini jadinya bukan 7. Nah, itulah pengalaman gua di industri selama 5 tahun lebih. Nah, kalau kalian mau belajar trading lebih lanjut, forex, kripto, kita utamanya di forex, kripto, gold. Linknya di deskripsi di Kenwilboy FX. Di sana bukan hanya bisa dapat belajar. Pertama, ya kalian akan dapatkan grup komunitas ribuan trader di luar sana dari seluruh Asia Tenggara, ya bahkan yang di luar Asia Tenggara juga banyak, seluruh dunia lah, ya basically. Kedua, kalian akan dapat edukasi full sampai mahir gratis. Ketiga, dapat sinyal akurasi tinggi untuk forex dan kripto, 90% plus akurasinya. Dan ada 2 macam, ada sinyal scalping, ada sinyal swing. Tinggal pilih aja. Kalau di VIP ini yang scalping, VVIP yang swing. Dua-duanya gratis, tapi ada syarat dan ketentuannya berlaku. Keempat, kalian akan dapat indikator tercanggih yang kita pernah buat. Bukan hanya satu ya, banyak indikator-indikator. Balik lagi ada yang VIP, ada yang VVIP. Ada syarat dan ketentuannya, tapi gratis, tenang aja, nggak usah bayar. Terakhir, kalian akan mendapatkan diskon trading fee alias trading fee termurah di berbagai broker yang teregulasi. Kurang apa lagi, linknya di deskripsi. Semua itu gratis, nggak usah bayar, tapi nggak akan selamanya gratis. Buruan sebelum nanti jadi bayar mahal, linknya di deskripsi. Oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.